suami kamu open minded ya? Iya. Dia Mesir Egyptian yang open minded banget, yang katanya kalau adiknya itu kan soleha banget ya. Katanya kalau dia ini nggak akan cocok sama teman-teman dia yang soleha banget gitu. Dia nih terlalu open minded. Oh Jadi gitu. Beda sih. bisa kerja Mungkin kan karena aku dia bisa pergi mana-mana sendiri, kerja traveling bisa aku sendiri, sekolah juga boleh. ya nggak kayak Egyptian pada umumnya. Iya, yang kerja nggak Egyptian boleh aku ya. masih ini Egyptian aku masih apa ya, kolot, pemikirannya kolot. Ya masih itu ya nggak boleh kerja gitu ya. Ya gitulah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, diam di rumah, kemana-mana diatur. Tapi ini ya, karena setelah di Indonesia, dia ngikutin, dia open minded, karena memang dia belum pernah keluar negeri kan. Mungkin karena suami kamu tinggalnya di luar Egypt, pernah tinggal di luar Egypt, jadi open minded ya. Karena suami aku nggak pernah. Dia malah ya nggak nyuruh aku kerja dan bersosialisasi sama orang, katanya kalau di rumah aja bosen. Dan dia pikir kalau ntar dia ninggal, kalau dia nggak ada warisan, aku bisa berkarya sendiri, nanti bisa ngidupin anak-anak gitu. Jadi nggak, udah punya skill nantinya. Bagus dia orangnya ya memikirkan masa depan kamu juga kan. Nggak membatasi gitu. Iya. Memberikan ruang untuk kamu jadi diri kamu sendiri. Jadi memang sebelum nikah kita harus bersamain persepsi dulu. Nanti aku udah nikah kita gimana? Aku boleh gini-gini. Itu clue-nya ya? Iya, harus. Jadi kita tuh bukannya chatting yang I love you, habibi gitu terus. Bukan I miss you. Iya, itu. I miss you, I love you. Jadi kita, kamu sukanya ini gimana? Nanti kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Jadi udah ada ininya. Kalau kita berbeda banget, kayaknya nggak cocok, nggak bagus juga. Diskusi ya, kamu di awal samain persepsi gitu kan. Nanti ke depan seperti apa? Kamu waktu pacaran ya, waktu LDR itu kamu chattingnya mikirin ke depan after marry gitu? Iya, 8 jam setiap hari itu. Dia kerja 8 jam, chatting sama aku 8 jam, sisanya baru tidur. Makan sambil chatting, apa-apa mah sambil chatting semuanya. Jadi banyak yang mau diomongin soalnya. Karena sangat mengerikan nikah dengan orang yang kita nggak tahu, jauh seperti itu. Ya kamu udah apa ya, ibaratnya udah yakin banget. Bagus gitu, logika kamu jalan, nggak buta cinta gitu pas pacaran LDR itu. Oh, enggak banget. Nggak, yang penting dinikahin, atau yang penting nikah halal, udah banyak juga loh yang kayak gitu. Yang penting dapat foreigner. Kalau aku ngelihat 3 kan babat bibit bobot. Bebet bibit bobot, bukan babat ya. Bebet bibit bobot. Bebet bibit bobot. Jadi dia keluarganya baik, dia pekerjaannya bagus, dia pinter banget. Jadi terus dia juga ya gitu, sama persepsi agama kita juga disamain. Ada yang mungkin terlalu keras, akunya nggak klop juga gitu kan. Gitu. Jadi terbiasa diskusi. Makanya setelah nikah nggak ada shocking ya, karena udah biasa budaya diskusi selama pacaran itu kan udah biasa. Oh enggak, pasti beda banyak pendapat juga. Udah biasa. Hah? Iya, banyak culture shocknya juga banyak. Pasti. Iya, nanti lagi bahas ya. Nanti kita bahas. Culture shocknya. Iya. Oke, menarik memang. Jadi kamu 2 tahun di Saudi. Gimana sih? 8 Coba tahun jelasin setengah. Tahapan pernikahan kamu. LDR 3 bulan, lalu tinggal di Saudi berapa lama, terus setelah itu tinggal di mana, terus tinggal di mana, terus di Indonesia. Coba jelasin. Kan nikah awal 2008. Nah, itu di Saudi dari 2008 sampai 2015. September 2015 itu kita pindah ke Inggris, aku sama anakku. Jadi aku tuh pas daftarin sekolah, aku langsung daftarin sekolah anakku. Kalau yang orang lain pas anaknya udah di sana baru didaftarin, aku udah daftarin. Jadi dia langsung sekolah juga, sekolah nasional yang gratis, langsung penempatan kerja sekolah.
Nah, habis itu soalnya kan karena aku jaga anak sendiri. Kalau anak nggak sekolah, aku gimana mau sekolahnya gitu. Jadi dia langsung masuk, aku antar ke sekolah depan rumah, terus langsung aku sepedaan kuliah. Pulang cepet-cepet. Itu LDM ya, LDM? Iya, LDM, suami di Saudi. Dia selama aku diizinin ya? Iya, selama aku di Inggris itu dia bolak-balik. Itu udah tiketnya, Bu, banyak banget. Mungkin 3 bulan atau 2 bulan sekali dia harus pulang, dan aku yang kesana. Jadi gantian, kamu ke Saudi dan suami ke Inggris, atau suami aja yang ke Inggris, kamu nggak ke Saudi? Kebanyakan sih suami yang ke Inggris, karena aku banyak tugas kan, banyak tugas. Aku kerja juga, sambil aku punya 2-3 kerja sampingan gitu, sama ngurus anak, ngurus Airbnb, pokoknya sibuk banget. Berarti benar-benar berjuang bersama ya? Setelah itu, setelah dari Inggris? Terus sebentar ke Saudi, habis itu kan udah lulus nih. Karena di Saudi waktu itu lagi Saudization, jadi semua pekerjaan yang administration kayak gitu, termasuk pustakawan, itu harus orang Saudi. Padahal aku udah ngetek lah ada tempat pustakawan yang lagi kosong di universitas. Kalau universitas kan gajinya jauh lebih besar dari sekolah gitu. Tapi akhirnya nggak bisa, jadi kataku ya aku ngapain nih kerja, nggak bisa kerja di Saudi. Jadi ayo kita keluar. Dia juga ya udah deh, akhirnya keluar. Kita nggak tahu kemana, belum ada rencana apa-apa, ke Indonesia aja dulu. Abis ke Indonesia. Gitu, jadi ke Indonesia. Jadi terakhir ke Inggris lagi, perjalanan terakhir ke Inggris waktu aku mau wisuda kayaknya. Nah, terus abis itu dari London. Coba lihat fotonya. Dari London langsung ke Indonesia, Jakarta. Nah, udah. Nah, yang aku lihat vlog kamu tuh Antalya, Turki, itu holiday berarti. Sebenarnya kan kita pas habis dari Indonesia itu pas lagi di Saudi nih. Kita mikir mau ke Indonesia atau ke Turki. Karena kan Turki itu udah Europe tapi masih Muslim ya. Jadi mungkin bisa di sana, tapi terkendala sama bahasa. Jadi kita di sana tuh cuma 2 minggu, mungkin ngeliat-ngeliat rumah, ngeliat-ngeliat sekolah, gimana keadaan Turki. Tapi akhirnya kayaknya aku kalau di Turki kita bertiga kayaknya sepi, kayak gitu ya, nggak ada saudara, nggak ada temen, nggak bisa bahasa, nggak tahu mau kerja apa, jadi nggak jadi. Jadi akhirnya ke Indonesia, dan sampai sekarang di Indonesia, padahal nggak ada rencana banget mau kerja malah di Indonesia. Dan nasib ya. Seru banget ya perjalanan hidup, berjuang bersama ya. Kamu from zero to hero atau sama-sama udah kuat finansialnya pas menikah? Kalau suami udah, walaupun dia dokter, tapi dia masih baru berapa tahun, 4 tahun gitu kerja, masih ada internnya juga, masih bawah lah pasti. Masih ini ya, merintis. Iya, dan pas nikah itu. Iya, dan aku pastinya nggak ada apa-apa karena masih kuliah kan. Berarti sama-sama merintis ya, berdua ya. Iya. Ibarat kata. Terus 2017 pindah ke Indonesia. Berarti 2017, 18, 19, 20. Udah 3 tahun ya Allah. Nggak kerasa. Jadi itu 2017 itu bolak-balik. Pernah ke Mesir nih? Belum pernah. Nggak ada kepikiran pengen ke Mesir atau sekedar visit family atau holiday? Keluarga suami di mana? Di Saudi, makanya nggak ada ngapain ke Mesir gitu. Katanya nggak ada siapa-siapa. Temen udah pada di Saudi juga, teman-teman dia yang kuliah sama-sama. Oh, dia lahir di Saudi? Nggak, kalau dia lahir di Mesir, di Giza. Tapi dari kecil bapaknya udah kerja di Madinah, dokter juga di sana, di Mekah. Nah, jadi dia dari SMP, SMA itu di Saudi. Baru kuliah. Dia besar di Saudi karena orang tua tinggal di Saudi ya. Iya, terus dia balik lagi ke Mesir, cuman kuliah di situ. Jadi sebenarnya kuliah di Mesir berarti? Iya, ibunya di mana?
Ibunya di Mesir, waktu itu di Mesir, sekarang lagi di lockdown semua itu keluarga di Saudi. Mereka bolak-balik ibunya karena adik-adiknya kuliah dan mereka punya rumah. Tapi yang pasti ibunya yang datang ke Saudi, bukan dianya yang ibunya. Iya, jadi dia tuh. Tapi maksudnya ada rumah keluarga di Saudi, di Mesir gitu. Cuman memang besar itu di Saudi. SMA-nya lulusannya Saudi. Tapi menarik. Case-nya berbeda. Iya. Jadi memang case pernikahan kamu dan aku beda karena background pun berbeda, tempat tinggal pun beda. Suami saya yang belum pernah keluar negeri, nggak tinggal di luar negeri. Ibaratnya kalau suami kamu kan tinggal di luar negeri dan besar di luar negeri juga lah ibaratnya gitu. Iya. Saudi gitu. Jadi dia lebih. Jadi secara pemikiran pun beda. Dan ya dia diajarinnya ya lebih ke Saudi, tapi nggak dia tuh dia sendiri, dia punya pikiran yang unik. Dia nggak setuju sama yang ini atau nggak setuju. Dia anak keberapa dan berapa bersaudara? Anak pertama dari 5 bersaudara. Iya. Alhamdulillah ya dapat jodoh, nasib, suami baik, lelaki Egyptian yang baik. Iya, alhamdulillah dia nggak pernah marah, nggak pernah ngomongnya lembut, jadi nggak kayak yang Mesir yang kayak pikiran aku ya yang keras lah namanya Saudi Arab ya. Tapi ternyata lebih galakan orang Sumatera. Oh iya. Sofi. Siapa? Kok Sofi sih? Diana ya? Diana. Hai. Wah, ini Egyptian girl. Iya. Oke, bentar lagi maghrib ya. Kita nanti lanjut lagi ya. Oke.